Mungkin dia mengatakan syirik, dia mengatakan kafir, ya dialah orang yang syirik, dialah orang yang kafir. Karena orang yang mendekat dengan ciptaan Tuhan saja dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan. Nah, dia lupa. Ya, kalaupun di saat dia melakukan ritual, mau sholat, mau apa, dia juga dekat dengan ciptaan, yaitu batu, pasir, semen, kapur, cat, dan lain sebagainya. Itu terutama saat ini ya, banyak yang ngeklaim, bahkan ada salah satu ulama atau ustadz waktu itu yang sampai viral juga, seandainya Indonesia ini nggak kedatangan orang Arab, nggak kedatangan Islam, seolah-olah orang Jawa itu masih menyembah kayu dan batu. Nah, ini kan pelecehan yang luar biasa sebenarnya, merendahkan martabat orang Jawa sendiri. Padahal orang Jawa itu nggak seperti itu. Ya mungkin ada, tapi itu kan menurut pandangan mereka. Tapi orang Jawa sendiri kan nggak ada yang mempunyai pemikiran bahwa Tuhan itu batu, Tuhan itu kayu, kan nggak ada. Kalaupun menyembah, kalaupun cara dia menyembah itu lewat batu yang besar, kalaupun cara menyembah orang Jawa itu mendekat pada kayu yang besar, itu artinya mengagumi ciptaan Tuhan. Ya, dengan ciptaan batu ini kalau bukan maha di atas maha, nggak mungkin mampu. Ya, makanya ciptaannya aja indahnya kayak gitu, bagaimana lagi yang menciptakan, kan lebih indah. Nah, karena kita tuh mencari Tuhan atau ingin ketemu Tuhan itu juga nggak bisa dan nggak mungkin, maka seyogianya atau lebih baiklah kita itu mendekat pada ciptaannya berupa batu atau berupa kayu yang besar itu. Di situ lalu mengadakan ritual, semedi, tirakat, dan lain sebagainya. Intinya adalah orang Jawa itu di tempat-tempat yang sakral, tempat batu yang besar, kayu yang besar, itu adalah mengheningkan cipta, atau di dalam hati mengangan-angankan yang dicipta sudah indahnya kayak ini, yang diciptakan sudah bagusnya kayak ini, bagaimana lagi dengan yang mencipta. Nah, itulah tujuannya. Tapi bagi orang-orang yang mungkin dia mengatakan syirik, dia mengatakan kafir, ya dialah orang yang syirik, dialah orang yang kafir. Karena orang yang mendekat dengan ciptaan Tuhan saja dikafir-kafirkan, disesat-sesatkan. Nah, dia lupa. Ya, kalaupun di saat dia melakukan ritual, mau sholat, mau apa, dia juga dekat dengan ciptaan, yaitu batu, pasir, semen, kapur, cat, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang itu tanpa berpikir seperti itu, kadang-kadang sudah menyalahkan orang lain atau orang Jawa itu cara menyembah. Terus selanjutnya tentang sampean tadi mengatakan bahwa sebenarnya salut atau senang dengan ajaran Jawa, namun di keluarga nggak ada pemahaman atau pendidikan tentang Jawa. Terus kemana harus belajar, dan terus apa yang harus sampean lakukan saat ini, kan gitu ya? Iya, seperti itu. Ya, caranya belajar ya ini, di samping mengikuti channel ini, kan sering ketemu dengan para kasepuan, para orang-orang yang paham atau paling tidak itu memahami tentang ajaran Jawa itu sendiri. Jadi sedikit demi sedikit nanti menggali dari beberapa narasumber dengan berbagai macam pertanyaanmu, nanti kan terjawab. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan yang penting sekarang itu wujudkanlah rasa cintamu, wujudkanlah rasa pedulimu dengan ajaran Jawa itu sendiri. Tentang agama, terserah kamu memilih agama apa, mau mengikuti ajaran apa,
silahkan. Yang penting kita tidak melupakan atau tidak meninggalkan budaya Jawa itu sendiri. Nah, budaya Jawa itu apa tuh yang paling nonjol? Budaya Jawa itu yang paling nonjol adalah sopan santun, tata krama, andap asor, tahu diri. Kalau pinter nggak sombong, kalau kaya yo gak sok semugih, kalau cantik yo gak sok kemayu. Itu ajaran Jawa. Jadi orang Jawa itu ngalah bukan berarti kalah, tapi ngalah adalah selalu menjalankan kebenaran itu. Nah, itu yang harus kamu lakukan atau yang harus kamu pelajari mulai saat ini. Jadi begitulah indahnya Jawa itu cara mengajarkan. Karena tata krama, sopan santun, unggah-ungguh itu nggak ada loh selain Jawa. Buktinya apa? Buktinya jangankan perilaku kita, ucapan kita sendiri itu kalau orang Jawa itu sudah ditata sedemikian rupa. Ya, buktinya apa? Buktinya seusia sampean. Ya, kalau memanggil seusia saya itu sudah nggak sampean lagi, tapi sudah panjenengan. Nah, sudah tahu tuh ya. Kalau usia sama itu sampean. Nah, bahasa ngoko sehari-hari dengan teman itu bisa kowe, bisa awakmu, dan lain sebagainya. Itulah cara baru tentang tata cara berbicara. Lain lagi dengan tata krama. Tata krama itu tingkah laku kita. Di saat lewat di depan orang yang lebih tua, kita paling tidak tuh merunduk dengan mengginikan tangan. Jadi tangan kanan itu harus di bawah lewat di depan orang tua. Ya, kalau di depan sesama teman ya paling tidak tuh permisi atau nuwun sewu. Ya, kalau teman sebaya ya cukup dengan bersalaman atau tanya kabar. Itulah ajaran orang Jawa dari dulu itu seperti itu. Terus tentang bahasa sendiri. Bahasa sendiri bahasa itu yang paling banyak itu juga bahasa Jawa. Makanya kita itu sebenarnya orang Jawa kok tidak suka dengan Jawa itu kebangetan. Gitu loh. Jelas orang yang sudah lupa, ibarat kaca sudah lupa kulitnya. Sekarang dari satu benda kayak apa itu pohon atau tela ubi apa yang ngarani pohon gitu ya, menyok, tela pohon. Nah, tela pohon itu kalau masih utuh itu orang Jawa itu ngomongnya menyok. Ya, tapi begitu menyok dikupas, diiris tipis-tipis, terus itu dimasak di nanak, itu namanya sudah menjadi sompel. Sudah beda artinya. Sudah beda artinya. Dan jenisnya juga sudah lain. Kalau ketela pohon itu setelah dikupas diparut, nanti dinanak lagi juga menjadi nasi. Ya, jenenge sego menyok. Ya, belum lagi kalau tela pohon itu dikupas terus dibelah jadi dua, dipanaskan atau dipepe bahasa Jawa nih. Setelah kering sudah enggak tela pohon lagi, namanya gaplek. Nah, begitu gaplek itu nanti ditumbuk, dibuat, dimasak, dikasih garam namanya tiwul. Ya, kalau ditambah beras namanya nasi titi. Belum lagi setelah kering ditumbuk, nanti dibungkus dengan daun pisang menjadi lemet, macam-macam. Nah, itu cuma satu benda atau satu apa ya, satu ubi, macam-macam. Nah, kalau di luar kalau singkong itu bahasa Inggrisnya apa? Singkong. Apa ya? Nah, sekarang gini aja, beras itu bahasa Inggrisnya rice. Nasi rice juga. Ya, rice juga. Karak, nasi yang kering juga rice toh? Iya. Nah, padahal di sini enggak. Ya, di sini di luar itu ya kayak sedengar. Mulai ada pohonnya.
waktu dia berbuah juga dinamakan res. Ya, kalau di sini enggak, pohonnya namanya damen, ya, terus buahnya namanya pari. Nah setelah pari itu dikupas, ada dedek. Nah dalamnya dedek itu beras. Nah beras yang pecah itu namanya juga menir. Beda lagi. Beraneka macam. Beraneka macam. Beras dikasih air, dimasak namanya liwet. Tapi kalau sudah ditaruh di dandang, namanya nasi. Nah, makanya indahnya seperti itu. Bahkan satu benda itu bisa diartikan macam-macam dan rasanya juga beda-beda. Nah, itu salah satu pembuktian bahwa indahnya Jawa atau budaya Jawa itu sangat agung. Itu baru saya lihat dari dua sisi. Satu tentang adab asor, lalu tata krama, ya, sopan santun. Baru itu. Nah, belum yang lainnya. Makanya ya begitulah caranya. Apa yang tadi pertanyaannya kan, apa yang harus saya lakukan? Ya, kenalilah budayamu ini, di samping diresapi, dipahami, setelah itu baru kamu bisa merasakan dan tahu arti dari itu semua, maka keindahan di Jawa itu sendiri akan muncul. Nah, dibanding dengan ajaran-ajaran orang dari luar, kan itu. Makanya kalau dari luar kelihatannya ilmunya tinggi-tinggi, tapi karena dia tidak belajar tentang tata krama, tentang budi luhur, tentang adab asor, ya dia hanya mengandalkan ilmunya yang tinggi itu. Nah, ilmu yang tinggi itu bukan untuk apa itu, untuk menata tentang budaya, tapi intinya itu hanya untuk bagaimana kita itu cara membantah orang lain, bagaimana kita itu mendebat orang lain dengan ilmu yang dia dapat. Nah, ilmu itu ilmu tiruan, meniru sosok yang dikagumi, diterapkan di sini. Nah, ini maka kalau ini diterus-teruskan akan merusak juga tatanan Jawa atau budaya Jawa itu sendiri.